Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Tugas kita adalah mencari tahu dan memberi tahu. Mencari tahu tentang apapun yang bermanfaat dan memberitahukan kepada orang apapun yang bermanfaat. Dan mencari tahu dan memberitahu ini bukan hanya tugas orang-orang tertentu, tapi tugas kita semua. Yang perempuan kepada yang laki, yang istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada ayah ibu, ibu bapak kepada anak, dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang bisa kita sampaikan, yang mungkin kita bisa menyampaikannya tentang apapun saja yang bermanfaat. Besok tanggal 14 Februari adalah hari yang menentukan kehidupan bangsa ini, yang akan menentukan kehidupan kita ke depan secara ijtihadi menurut pemikiran kita harus menggunakan hati, bukan hanya menggunakan logika, karena di dalam Al-Quran itu ada akal dan al-qalb. Akal dan al-qalb itu bekerja bersama-sama. Biasanya orang mengerti itu, dikatakan orang mengerti itu dengan apa? Orang mengerti itu dengan apa? Dengan hati atau dengan akal? Biasanya. Tapi di dalam Al-Quran itu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati yang tidak bisa mengerti. Walaqad dzara'na, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Mengerti. Jadi urusan mengerti atau tidak mengerti itu bukan urusan orang pintar atau tidak pintar, tapi urusan orang yang punya hati atau tidak punya hati. Nah, itu. Jadi ada istilah al-qalbu, ada istilah al-fuad di dalam itu. Jadi kalau bahasa Arabnya memang banyak. Ada al-qalbu yang biasa diterjemahkan dengan hati. Ada at-tihal yang bisa diterjemahkan dengan limpa. Ada al-kabid yang bisa diartikan dengan jantung. Secara anatomis mungkin jelas kita tempatnya. Jantung seperti apa, hati seperti apa, limpa seperti apa, otak seperti apa, ad-dimau itu. Tapi nampaknya Al-Quran berikan isyarat bahwa kesemuanya ini bekerja bersama-sama. Ada orang pintar tapi tidak bisa mengerti. Itu. Nah, sekarang coba mari kita perlahan-lahan, perlahan-lahan. Sekarang bangsa Indonesia seluruhnya, dari para guru besar hampir di seluruh perguruan tinggi negeri swasta, ini turun gunung semua. Turun gunung menentukan pilihan. Nah, kalau sudah guru besar atau profesor, ini kan sudah dari segi pemikiran, dari segi ilmunya katakanlah sudah nyundul langit, sudah intelektualismenya sudah luar biasa. Artinya itu sudah orang-orang yang paling top di kampus. Nah,
Kalau di pondok atau di lembaga pendidikan agama, biasanya orang yang paling top ilmunya itu adalah ulama. Ulama ini diturunkan lagi menjadi kiai. Tuh. Kalau di Jawa Madura, kalau di Jawa Barat itu ajengan, kalau di Lombok itu tuan guru, kalau di Sumatera lain lagi. Ini. Jadi semua pondok pesantren, baik pondok pesantren salaf seperti Sidogiri misalnya, atau yang semi modern semi salaf seperti di Paiton, seperti di Sekoraja, seperti di Tegalrejo, Jawa Barat, seperti di Sarang, Jawa Tengah. Itu sudah menentukan pilihan. Pilihannya sudah jelas pilihannya. Al-Amin sudah jelas. Pondok Modern Gontor. Pondok Modern Gontor itu pengasuhnya Kiai Sahal. Terus ada lagi rektornya itu Profesor Kiai Hamid Fahmi Zarkashi. Itu sering saya dialog dengan beliau itu. Itu masih muda, tapi Gontor Alam ini luar biasa dari pemikirannya. Jadi walaupun pondok modern, mungkin satu-satunya pondok pesantren modern ini yang membuka fakultas kedokteran, Universitas Darussalam itu. Tapi pemikirannya tidak ada yang ke kiri, tidak ada. Semuanya lurus ke kanan. Nah, di dalam agama itu, ini perlu saya sampaikan ya. Yang halal saja tidak harus dilakukan semua. Yang halal saja itu tidak harus diambil semua. Apalagi yang makruh, terlebih lagi yang haram. Itu hadisnya ada. Man akhadha minad dunya minal halal hasabahullahu. Wa man akhadha minad dunya minal haram azabahullahu. Jadi kita sekarang tinggal mempertimbangkan kira-kira di antara yang tiga itu mana yang lebih ringan hisapnya. Kita pikir. Kita pikir dengan ini, kita pikir dengan ini. Saya pernah sampaikan di sini ada istilah rasio. Rasio itu membandingkan. Membandingkan si A dengan si B, si C. Dibandingkan. Kira-kira mana? Ada pendapat, saya kemarin dapat dari beberapa teman. Ahli psikologi dari Universitas Harvard. Universitas Harvard ini adalah universitas swasta di Amerika yang paling bergengsi. Swasta tapi paling bergengsi, lebih baik dari negeri, katakanlah seperti itu. Itu mengatakan bahwa salah satu pemimpin yang baik adalah orang yang memiliki spiritualitas. Kalau kita menerjemahkan, orang yang paling baik jadi pemimpin itu adalah orang yang punya nilai keagamanya yang paling tinggi. Nah, itu bukan orang Islam mengatakan seperti itu. Kalau orang Islam sudah jelas, di Quran sudah jelas, kita dahulukan orang-orang yang baik agamanya. Itu jelas. Jadi kalau sampai kita tidak memperhatikan seperti itu, ini pertanggungjawabannya berat. Berat. Kalaupun misalnya pilihan kita salah, tapi dari ketiga itu sudah kita ijtihad, mana yang paling bersih dari ketiga-tiganya itu, mana yang paling bersih, misalnya kita salah umpamanya, itu masih dapat pahala. Yang aneh tanpa kita menimbang lalu kita memilih salah satunya. Saya yakin kalau santri Luptara atau alumni Luptara atau pondok pesantren An-Nuqayyah yang masih berkiblat kepada sesepuh yang lalu tidak akan pernah minceng ke kiri. Saya yakin itu. Saya yakin. Alumni Luptara dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang, sampai insya Allah kemudian, dan angkatan pondok pesantren An-Nuqayyah itu yang masih
menangi, istilah orang Jawa itu menangi kepada kiai yang dahulu, insya Allah tidak akan melenceng pilihannya. Saya kemarin dapat informasi, ada santri Luktara ini angkatan Nirmala apa angkatan Karanganyar. Itu sangat ngefan kepada ini. Sudah tak bisa ikut tek. Tak bisa ikut tek. Pokoknya ini. Titik. Nah, tinggal seperti itu harus melarat semakna itu. Maka pada remah itu tak bisa karena sudah ini. Idza aradallahu bi 'abdin khairan amila bihi atau istamala bihi. Kalau Allah menghendaki kita ini menjadi orang baik, insya Allah ditunjukkan Isra ngelakukan itu, dituntun untuk melakukan itu. Jadi kalau Allah itu ingin menjadikan seseorang ini baik, oleh Allah dituntun ke jalan kebaikan itu. Nah, sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki benih nyoro, kalau Allah tidak menghendaki orang itu tidak baik, ya dibiarkan. Tapi sudah ada apanya? Keterangannya. Ini jelas, ini buruk, ini baik, ini jelas, ini tidak jelas, ini begini. Jadi mari kita hati-hati karena ini pertanggungjawaban kita kepada Allah. Kalau saya pertimbangannya mencari yang kira-kira paling kecil risikonya, hisabnya paling ringan. Dari ketiga-tiganya ini kira-kira mana yang paling ringan hisabnya kalau kita? Mana yang paling berat? Itu saja sudah alasannya, alasan sederhananya. Ada hadis ya, barang siapa yang mengangkat seseorang, tetapi di antara orang-orang di situ masih ada yang lebih baik, misalnya ada 4, ada 5, lalu mengangkat seseorang, ini tak jelas, remang-remang, abu-abu, dan di sekitarnya masih ada yang lebih baik dari ini, faqad khanallahu wa rasulah, ini khianat terhadap Allah. Ini kalau kita sebagai santri malu ya. Kocak khianat ke Allah. Khianat ke Allah ini apa ya? Tidak amanah. Nipo ke Gusti Allah. Wong sudah jelas. Jelas. Yang ini sudah jelas, yang ini sudah jelas, yang ini sudah jelas. Dia tidak usah orang pintar. Tidak usah orang pintar. Untuk bisa memilih mana yang paling tepat itu. Ya memang tidak ada manusia yang sempurna. Cuma kita mesti mencari, kalau ada 3 orang baik, kita cari yang paling baik. Kalau ada 3 buruk semua, kita cari yang paling baik dari yang buruk itu. Kalau buruk semua, kita mencari yang paling ringan risikonya dari antara 3-tiganya misalnya, dari antara 5-limanya. Ini pertanggungjawabannya kepada Allah. Bukan hanya sekedar di dunia. Nah, seheran pada ulama yang tidak bisa menimbang. Ini coba. Ini tanda-tanda apa dari Gusti Allah ini ya? Tanda-tanda dari Gusti Allah. Ini luar biasa. Kalau Gusti Allah sudah menghendaki. Contoh ya. NU dan Muhammadiyah kan tidak pernah bersatu. Mulai awal sudah, mulai NU belum berdiri, Muhammadiyah dulu berdiri. Ini saya tidak tahu, tapi kalau dibaca sejarah ada persoalan-persoalannya, ada penyebab-penyebabnya. Tapi bisa saja salah satu penyebabnya itu adalah ada pihak ketiga yang memang tidak ingin mereka itu bersatu. Tapi kalau kita baca sejarah, penyebab-penyebabnya ada. Tapi mestinya kan tidak sampai berlarut-larut sampai 1 abad seperti ini. Dulu NU dan Muhammadiyah bersatu. Ini bisa menaikkan Gus Dur. Coba itu. Gus Dur bisa jadi presiden.
Pak Amin Rais bisa jadi ketua MPR. Ini sudah paling dua lembaga negara yang paling tinggi dua-duanya itu. Dua lembaga tertinggi dan tinggi kalau dulu itu. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Presiden. Ini sudah dua-duanya. Tapi sayang, setelah itu tidak pernah bersatu lagi. Nah sekarang, momen kita tahun 2024 ini bersatu juga. NU dengan PKS ini seperti minyak benaing. Yang setong, ini alakan bid'ah. Yang setong, ini radikal. Ini wahabi, ini, kencang. Tapi masih bisa bersatu. Siapa yang bisa mempersatukan itu? Siapa yang bisa mempersatukan aing ben minyak? Kudek itu sudah abid, boleh keluar bungkol boleh itu. Waktu pemilihan itu Jakarta, kalah. Atas kertas itu kalah. Sampai kan putaran kedua kan Jakarta itu. Yang kedua. Kalau tidak ada rekayasa Allah dan perjuangan umat Islam pada saat itu, tak kira menang tak di pihak kita itu. Tapi Allah itu sudah punya rekayasa. Allah mendesain keadaan ini. Kita kuat mari berdoa dan ikhtiar. Kebala kadang sepona sampean. Sampaikan. Ini momen terpenting sekarang itu. Saya tidak tahu apakah kejadian pemilihan 5 tahun akan datang lagi, wallahu alam. Tapi kalau sampean sudah pasti. Tapi kita mudah-mudahan masih terus kita berjuang, masih kita terus mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ini tugas saya menyampaikan. Ini menurut saya. Selebihnya terserah kepada panjenengan. Tapi insya Allah panjenengan punya pilihan yang baik dan punya pemahaman yang baik tentang ini. Kalau kita coba baca sejarah masing-masing. Baca sejarah. Pak Muhaimin Iskandar ini kan cicit. Cicit ini apa? Piok. Piok oke. Sansuri, bukan Syamsuri ya, Sansuri. Piok. Termasuk di antara pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, ini Rajin Kisamli ini putrana Kiai Sohib. Sohib ini putrana Kiai Bisri Sansuri. Jadi Muhaimin ini termasuk penakan sepopona NU. Ya. Nah, NU ini didirikan oleh mereka. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Sansuri Bedawi, Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Ya. Terus NU berikutnya menjadi partai politik pada waktu Kiai Wahid Hasyim. Bergabung dengan Masyumi pada waktu itu. Pimpinan Masyumi saat itu Kiai Hasyim Asy'ari. Di Anokoya Kiai Ilyas. Kuat. Nah sekarang gitu ya. PKB yang sekarang ini didirikan oleh NU. Tanda tangannya NU secara lembaga. Jadi NU mendirikan partai politik untuk menguatkan politik umat Islam. Berarti ibunya PKB ini siapa? Yang melahirkan PKB ini siapa? NU, iya. Tapi mak pas disapi, mak pas di epesa, mak pas digembosi anak. Sama dengan kita di anak pas rontur. Mestinya kan ikap kepen kan ya. Itu bukan NU-nya yang jelek, tapi orang-orangnya di situ. Ini perlu dicatat. Ini ada apa? Nah sekarang NU dengan Muhammadiyah sudah bersatu begini. Sekarang NU ben anaan saya tokar. Saling gembosi.
Ya, sekarang kita tahu semua ada media sosial. Dan ditunjukkan kepada orang, semua orang tahu. Ini. Jadi dengan orang luar sudah begini, di internal sendiri seperti itu. Coba silakan lihat, sampean buka di media sosial itu. Jelas itu. Sana mengatakan begini, sana mengatakan begini. Yang namanya Hakim Marzuki Mustafa itu kan tetangga saya di Malang. Ketua PWNU Jawa Timur. Itu kan dipecat. Pola miring ke salah satu paslon. Sedangkan saya pusat miring ke paslon lain. Pecat. Saya tidak tahu persis alasannya seperti apa. Tapi kemarin nyonya saya, Acabis Hakim Mustamar itu banyak bicara. Ini. Jadi kita perlu mencari tahu dan memberitahu kepada siapapun saja. Nah, ini dari pihak siapa? Muhaimin Iskandar. Pak Anies Baswedan ini kakeknya yang bernama A.R. Baswedan, Abdurrahman Baswedan ini orang yang paling kaya. Pada zaman kemerdekaan itu hubungannya asalnya sorbaja itu. Itu diberikan untuk perjuangan. Ada sekarang kalau sampean dari Surabaya mau ke Suramadu itu lewat di Masjid Al-Irsyad. Ada rumah sakit Al-Irsyad di Surabaya. Itu kepunyaan dia. Disedekahkan kepada Al-Irsyad. Al-Irsyad ini satu organisasi Arab. Banyak Arabnya di situ. Ya seperti NU Muhammadiyah Al-Irsyad itu. Dan juga ada di daerah Ampel ini juga rumah-rumahnya. Terus karena dia orang perjuangan pindah-pindah. Ibunya Pak Anies ini profesor, guru besar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ayahnya Pak Anies ini dosen juga di situ. Jadi dari latar belakang A.R. Baswedan ini pahlawan nasional, sama dengan G. Hasyim Asy'ari. Kalau yang lain, pahlawan mana? Nah ini, coba lihat. Jadi kalau orang Islam itu memilih yang paling kira-kira secara kasat mata paling apa? Paling bersih. Paling sedikit risikonya, paling sedikit ringan hisapnya, yaitu ini betul-betul ini kalau menurut hemat saya nyocok ini wajibnya saya itu. Wujubu nasbil imam karena memilih pemimpin. Apalagi pemimpin yang bersih. Lebih baik ada pemimpin walaupun zalim daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Karena kalau tidak ada pemimpin sama sekali jadi hutan rimba. Siapa yang kuat? Dia yang makan, dia yang menang. Ini sudah keadaan seperti ini di Indonesia. Keadaan agama sudah begini, ulama sudah dibegitukan, ekonomi sudah amburadul. Beras sekarang berempah, yang sampean itu. Saya beri mulai itu tak tahu apa ngerasa mulai beras itu. Ketika saya mulai beras di Malang itu, biasanya saya setiap beli beras itu setiap kemasan itu 5 kilo itu sekitar 50.000, 55.000. Sekarang 80.000 beras. Alhamdulillah saya orang desa di Sabah, di Tanah, di Tegal, di Jakarta. Kalau masyarakat pinggiran, masyarakat marginal, masyarakat kota yang ada di pinggiran-pinggiran itu, di Sabah, pekerjaannya tidak jelas, buruh. Kalau masyarakat sini tak pernah, mungkin tidak ada yang kesulitan sedaerah. Ki agaduan jagung, ki punya jagung masih. Walaupun makan jagung tok. Nah, kalau di kota pinggiran itu punya apa? Wong semuanya itu beli. Saya pernah mengatakan, kalau hidup di kota ini hanya meludah cita usaha meleh. Kayaknya beli semua. Ini enggak pernah bayar pajak kan, sampean? Pajak rumah. Kalau di kota air bayar, listrik bayar,
rumah-rumah sendiri bayar, ada gang cepok karces, ada gang raja cepok pajak, semuanya. Jadi tidak ada yang bebas dari tagihan uang itu. Orang yang jual apa namanya, nyior sesuet desuet itu cepok karces ijalinin ben lagu pasar itu. Siba kerajaan ben bulan, Suronjo ben tahun. Untuk manjar diamankan. Sampean alhamdulillah tak paringin asroh persoalan beras. Nanti beras kabeh. Saya tanya ke sebagian santri, kamu punya tanah ya? Punya. Nama apa? Jagung, kadang-kadang non padi. Cukup setahun. Alhamdulillah cukup setahun. Itu kan sudah luar biasa. Jadi durung sampean itu penuh. Ngerti durung ya? Iya. Kan mau jagung sampai durung itu jangan bagus kan ya? Di sampean sekarang misalnya apa? Panen jagung, lalu bekerja ke korpeng, sangar, tak bisa kembang kan? Tapi monitor ke durung, kembang bas. Apa istilahnya itu? Saya jual mall-mall itu. Jagung saya kembang itu apa namanya itu? Iya, popcorn ya. Ini popcorn juga sampean yang tak nyaman popcorn. Gung sangar kan di sini. Mau nekot kenapa? Popcorn ya. Koren itu kan jagung. Ada lagi benih popcorn, tapi baby corn. Baby corn itu jengkel. Itu saya ada warna yang kota itu. Mun sampean tak pernah kan jengkel dah kan? Tak pernah kan jengkel dah. Paling gung tono kan ya. Itu. Orang kota sekarang makan popcorn, apa namanya? Baby corn. Baby ini kan anak kan ya, corn ini jagung, anak jagung. Kita tumbuh jagung itu, jadi jengkel jengkel muda itu saya esek. Ikabai capcay, ikabai kenapa? Ya, tak tahu saya. Itu orang hidang badang, kudu nyamain kun yoba Inggris pas pokok kan ya. Pun di sini benih popcornnya mana? Kung pestah kan ya? Tahu zaman kung pestah? Jadi para yano namanya mana? Sangar kan ya? Pasti taburin kan apa? Taburin gula kan ya? Gitu gula. Montro agak beraroma wanita, berwarna wanita, dipasangin warna merah muda ya. Itu keteser itu. Akhirnya cantik pas jagung itu ya. Jual sini popcorn harus kung sangar tak baju. Tak baju tak. Nah, ini. Baik ya. Ini pesan saya. Pesan saya selaku orang si paling sepo di sini, si paling tua. Tawaso bil haqqi juga sampean juga tawaso kepada. Kalau saya jelas pilihan saya nomor setong, jelas itu. Sejelas nomor setong saya, anak saya, bini saya, mantu saya. Tretan saya Hanif Hasan jelas sekeluarga. Farid Hasan sekeluarga jelas. Selain tak tahu saya. Kata itu sudah jelas. Insya Allah santri Luptara ya seperti itu. Orang Sepona juga seperti itu. Alumni juga seperti itu. Hanya ada di Munce ini satu orang, saya tak bisa ikut tek. Cek ngepanakan nomor 2. Ya sudah urusannya dia, kita tidak bisa melarang itu. Tapi kita main enggak. Daripada kena petunjuk sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik ya. Nyon sepora ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.